Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat berupa Islam. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam ini? Yaitu caranya adalah dengan kita menuntut ilmu, agar kita menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang hakiki, yang mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan itu semua kita ketahui dengan menuntut ilmu. Akan tetapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa penghalang penuntut ilmu mendapatkan ilmu tersebut. Penghalang penuntut ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah. Dan di antara penghalang penuntut ilmu mendapatkan ilmu yang berkah atau ilmu yang bermanfaat adalah tarkul amal, yaitu tidak beramal. Tidak beramal dengan ilmu yang dimilikinya, tidak mengamalkan ilmu yang diketahui. Karena hakikatnya sebuah amalan adalah buah dari ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. Hakikat sebuah amalan adalah buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka sungguh dia telah menyerupai kaum Nasrani. Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud. Dan barang siapa yang berilmu, mengetahui, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, faqad syabaha al-yahud, maka sungguh dia menyerupai kaum Yahudi. Dan sungguh benar yang dikatakan oleh salah seorang penyair, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kepada kita untuk meminta doa, untuk meminta ilmu yang bermanfaat di setiap paginya, agar apa yang kita ilmui, apa yang kita ketahui itu kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami minta kepada Engkau, yang pertama adalah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Salah satu dari ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Baik sedikit maupun banyaknya ilmu yang kita ketahui, kita amalkan. Yang kedua adalah yaitu rezeki yang baik atau rezeki yang halal. Dan yang ketiga yang kita minta di pagi hari adalah amalan yang diterima. Dan seseorang tidak akan menjadi orang yang alim, atau seseorang tidak akan menjadi orang yang dianggap mengetahui sampai dia mengamalkan ilmunya.
Ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, mengatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi orang yang alim, orang yang mengetahui sampai engkau menjadi penuntut ilmu. Wala takunu bil ilmi amilan, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dan engkau tidak akan menjadi orang yang mengetahui, orang yang alim dengan ilmumu sampai engkau mengamalkan ilmu tersebut. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalkan sedikit apapun ilmu yang kita ketahui. Bahkan tuntutan ilmu yang kita miliki untuk diamalkan. Jikalau tidak diamalkan ilmu tersebut, maka ilmu niscaya akan melupakan kita, akan pergi meninggalkan kita. Ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, hataful ilmi bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Jadi tuntutan ilmu itu adalah untuk diamalkan. Jikalau tidak dijawab tuntutan itu, maka wa illa irtahal, ilmu itu akan pergi. Kita akan lupa suatu ilmu yang pernah kita ketahui. Penyebabnya hanya satu, karena tidak diamalkan. Dan perkara yang paling menyakitkan pada diri kita adalah ketika kita mengetahui suatu ilmu kemudian kita lupa. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, asyadul hasrati fi syai'in qad 'alimtahu thumma nasitahu. Perkara yang paling menyakitkan adalah ketika engkau mengetahui suatu ilmu thumma nasitahu, kemudian engkau lupa karena tidak diamalkan. Karena salah satu untuk mengingat, untuk memurojaah ilmu yang kita miliki adalah untuk dengan cara diamalkan. Dan seorang yang berilmu, seorang yang mengetahui suatu ilmu, dia akan ditanyai nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, yakni tidak akan diurusi urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sehingga dia ditanyai 4 perkara. Salah satunya wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya padahal apa dia amalkan. Apakah diamalkan oleh dirinya atau diamalkan kepada keluarganya, masyarakatnya, atau sebaliknya dia tidak mengamalkan ilmu itu sendiri. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalkan ilmu yang kita miliki sedikit maupun banyaknya, kemudian istiqomahlah di atasnya. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mal ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla. Khairul a'mal, sebaik-baik amalan, ahabbu ilallah, yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dilakukan secara terus-menerus, amalan yang dilakukan secara kontinu, amalan yang dilakukan secara istiqomah walaupun amalan itu sedikit, walaupun amalan itu kecil. Karena ketika kita istiqomah melaksanakannya, niscaya amalan itu menjadi besar. Contohnya misalkan ketika kita mengetahui keutamaan bersedekah di pagi hari, kemudian kita rutinkan. Kita mengetahui keutamaan baca Al-Quran, kita mengetahui keutamaan sholat malam, kita mengetahui keutamaan berzikir, puasa sunnah Senin Kamis misalnya. Kemudian kita istiqomah, kita rutinkan amalan tersebut. Bisa jadi amalan itu amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan amalan itu kita meraih rahmat Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Jadi ketika kita mengetahui suatu ilmu, kita berusaha untuk mengamalkan. Jangan hanya sekedar wawasan, tetapi diamalkan. Niscaya seorang penuntut ilmu, seorang hamba akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita kecil maupun besarnya menjadi amalan andalan kita di sisinya, sehingga kita meraih rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.